Tiga. Penyebutan angka 3 menandakan bahwa perahu kami berada dekat dengan rombongan ikan roa. Itu artinya kami harus bersiap dengan tugas masing-masing. Ada yang melempar daun kelapa kering untuk mengumpulkan ikan roa, dan ada juga yang bersiap melempar jaring. Iya, sekarang waktunya. Ketika aba-aba sudah diberikan, secepat kilat jaring sepanjang 280 meter lebih dilempar ke laut. Dalam waktu bersamaan, kapal dipacu secepat mungkin membentuk lingkaran. Formasi ini bertujuan untuk melingkarkan jaring mengelilingi target buruan. Inilah waktu yang paling menegangkan. Salah perhitungan sedikit saja, fatal akibatnya. Ayo paman, tarik! Teman, keberuntungan berpihak pada kita. 2 ujung jaring sudah berhasil disatukan. Itu artinya semakin kecil kemungkinan rombongan ikan roa akan lolos. Selanjutnya, sesegera mungkin kami harus menarik semua jaring semakin mendekat ke perahu. Hasil bolang. Ada di ikan, lihat boy. Ada ikan bolang. Teman di rumah sudah bisa melihatnya belum? Omen, minta tolong masukin kameranya ke laut dong. Betul kan? Ini bukan omong kosong. Lihatlah, ribuan ikan berada di dalam jaring kami. Mantap. Hore! Kami dapat banyak sekali. Berkat semangat dan kerjasama yang luar biasa, perburuan kami membuahkan hasil yang maksimal. Ikan-ikan ini akan segera kami bawa pulang untuk diawetkan. Tapi cara pengawetan tradisional yang akan kami lakukan. Penasaran kan? Ngebolang yuk! Teman, sesampai di rumah, ikan roa hasil tangkapan tadi segera kami awetkan dengan cara difufu atau dipanggang. Begini caranya. Sebelum disusun di atas anyaman bambu atau GP, ikan kami cuci sampai bersih. Waktu pengerjaannya tidak boleh lebih dari 5 jam sejak ikan diangkat dari laut. Kalau tidak, ikan bisa rusak. Selanjutnya susun rapi satu persatu. Bahkan arah badan, kepala, dan ekor harus sama. Beruntung ikan roa punya ukuran yang hampir sama besar. Jadi tidak susah menatanya. Oh iya teman, pamanku bilang kegiatan menangkap ikan roa biasa dilakukan sepanjang tahun. Dengan hasil maksimal antara bulan Juni sampai Oktober. Atau lebih tepatnya sebelum masuk musim angin utara. Steve, lihat aku punya rapi. Yo, Bang. Dalam satu GP biasanya berisi 20 ekor ikan roa. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Paman bilang jika GP diisi lebih banyak ikan, akan lebih susah matang saat difufu nanti. Jangan lupa setelah ikan disusun rapi, jepit dan ikat GP-nya dengan kuat. Nah, beres deh. Semua ikan sudah tersusun rapi. Saatnya kami bawa ke tempat pemanggangan. Ayo kawan, bantu sini. Puluhan GP ini disusun dengan posisi berdiri. Tujuannya supaya air yang ada di tubuh ikan lebih mudah jatuh. Dengan begitu, proses pengasapan bisa berjalan lebih cepat.
tak hanya untuk mematangkan. Kegiatan pengasapan ini sekaligus bertujuan untuk mengawetkan ikan. Jika disimpan dengan cara yang benar, fufu ikan roa bisa bertahan lebih dari setahun. Tak heran kalau semakin hari permintaannya semakin tinggi. Bahkan sejak tahun 80-an, Desa Dodap sudah terkenal sebagai daerah penghasil roa fufu. Selain kayu, bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk mengasap adalah ganopo atau serabut kelapa. Meskipun tidak menghasilkan api yang besar, asap dari ganopo bisa bertahan sangat lama. Duh, semakin lama di dalam sini, aku semakin susah bernafas nih. Aku mau permisi keluar dulu deh. Opa, kita sudah tahu Opa di dalam. Ya begitu dia kalau baru berasap. Dia. Udah Opa siapkan sini ada 3. Ini Opa dia mau kasih ini. Kasih Opa. Kasih Opa. Wah, terima kasih Opa. Lain kali kalau kami ikut menangkap ikan roa lagi, boleh ya? Teman, ada banyak olahan yang bisa nenekku buat dari bahan ikan roa fufu. Tapi kali ini kami mau membuatnya menjadi lalampa isi ikan roa. Semua bahan sudah komplit. Mari jotorang berbagi tugas. Untuk urusan bumbu, biar nenek yang mengerjakannya. Kalau kami yang buat, takut keasinan atau malah kurang asin. Oma begini Oma. Iya. Ayo. Oh iya teman, ikan roa yang sudah difufu ini harus dipisahkan dulu daging dengan yang lain. Betul, karena kami hanya akan memasak dagingnya saja. Karena sudah kering, lebih gampang mengerjakannya. Tenang, teman di rumah nggak perlu bantuin kok. Oma, begini boleh? Sudah cukup itu. Sayangnya perjalanan ikan roa belum selesai sampai di sini. Daging ikan roa masih harus kami tumbuk. Nenekku bilang supaya saat dimasak nanti bumbunya lebih mudah meresap. Si Anang beli topi di pasar pagi. Topi bagus, kreasi Bang Kumis. Yuk teman, tunggu apa lagi? Sekarang saatnya menumis. Ya, panas ini minyak. Sudah. Oke, mentah. Cara memasaknya cukup sederhana. Masukkan bumbu halus ke dalam minyak yang sudah panas. Lalu masukkan juga daging halusnya. Aduk sampai bumbu merata dan tunggu sampai matang. Oma, sama ini angkat aja. Angkat coba kemari. Ayo. Teman, kue lalampa terdiri dari 2 bagian, yaitu kulit dan isian. Nah, isiannya sudah kami siapkan dari bahan ikan roa. Kalau kulitnya, nenek sudah menyiapkan beras ketan. Di tempat lain, kue ini biasa juga disebut lemper. Yang membedakan adalah ukuran dan varian isi di dalamnya. Ada yang membuatnya dengan isian daging ayam dan ada juga ikan. Nah, biar rasanya semakin yahut, akan kupanggang dulu. Jangan lupa oleskan minyak di permukaan daun pembungkusnya, biar tidak terbakar. Tidak perlu lama, karena semua bahan di dalamnya sudah masak. Cukup panggang antara 10-15 menit. Dan angkat! Nah, jadi deh. Ayo, siapa mau cicip? Selamat makan. Teman, hari ini kami sungguh sangat beruntung. Bisa ikut berburu ikan roa dan sekarang bisa menikmati kelezatan kue dari bahan ikan roa. Soal rasa, tidak perlu ragu lagi. Sudah pasti enak banget.
kampungku, Desa Jiko, Kecamatan Nuangan, Sulawesi Utara. Kami adalah masyarakat suku Sanger yang sudah menetap sejak tahun 1970-an. Bagi kami, laut adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya orang tua kami selalu berpesan untuk terus menjaga kelestariannya. Tidak hanya ikan, laut mempunyai banyak sekali sumber pangan yang bisa kami manfaatkan. Kakekku bilang, kami harus pandai-pandai menjaga kelestariannya. Stop! Apa sini, Jo? Mari. Turun. Buka baju. Sampai sudah di tempat yang kami tuju. Ayo, kawan, kita bersiap. Bia adalah sejenis kerang yang biasa kami sebut puhe sebagai alternatif persediaan sumber pangan kami, yaitu ketika angin laut lagi kencang dan gelombang tinggi. Tidak banyak nelayan yang melaut. Mencarinya sangat mudah, hanya saja perlu tatapan mata yang jitu. Itu sebabnya kami wajib memakai antahok, yaitu kacamata renang yang terbuat dari kayu ini. Selain aman, kaca berenang ini juga keren. Teman di rumah setuju kan? Nah, mantap! Teman, kami sedang bersiap untuk mengolah bia yang kami dapat menjadi makanan lezat. Namanya bia bumbu RW. RW bukan berarti rukun warga ya teman. RW adalah istilah racikan bumbu masakan khas Sulawesi. Bahannya banyak banget. Ada daun serai, kemangi, pandan, aneka bumbu dapur, daging bia, dan ubi. Ada bumbu yang dipotong kecil-kecil dan ada bumbu yang ditumbuk halus, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan jahe. Kalau bumbu yang dipotong seperti daun bawang dan jeruk nipis. Lain bumbu, lain pula cara menyiapkan bahan. Daging bia bisa kami ambil setelah selesai direbus. Perlu waktu yang lumayan lama untuk membuat dagingnya matang. Teman, daging bia berada di dalam cangkangnya yang keras. Meskipun sudah direbus lama, cangkang tidak akan berubah rapuh. Satu-satunya cara untuk mengambil dagingnya hanya dengan menghancurkan cangkangnya seperti ini. Ini dia teman, daging bia yang lezat dengan tekstur yang kenyal. Sangat cocok jika dimakan bersama dengan ubi bakar yang empuk. Sengaja kami sudah mengambil beberapa ubi dari kebun tadi. Oh iya teman, daging bia yang sudah terlepas dari cangkangnya belum bisa langsung kami masak. Daging harus dipotong kecil-kecil dan diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Nah, beres deh. Yuk teman, saatnya memasak. Teman, RW adalah singkatan dari
rempah-rempah woku. Racikan bumbu RW biasanya terdiri dari banyak sekali bahan rempah, yaitu aneka bumbu dapur, lengkuas, kunyit, dan aneka jenis daun-daun segar. Racikan bumbu ini cocok dipakai untuk memasak bahan makanan dengan aroma amis yang khas. Karena bumbu RW akan membuat masakan menjadi lezat tanpa ada aroma amis. Kalau semua bahan sudah masuk, tinggal tunggu matang. Wih, masakan sudah matang, ubi juga matang. Sempurna! Yuk teman, mari kita cobain. Kalau kurang asin atau kurang bumbu, bilang ya. Selamat makan. Weh, lembut sekali Kang ini biak Kang. Iya no. Sama Kang, DP pedis pas-pas. Enak. Sepertinya kami memang berbakat menjadi chef. Pas-pasin dong. Kita jemput Bibi dulu yuk. Bibi bilang mau mengajak kami bertualang dengan rumah perahu miliknya. Kenalkan, ini Bibi Dudu, pelaut perempuan paling hebat di kampungku. Kalau mengenai orang. Apa? Tahu ini kayu dahulu sudah kita ngandodangi ya. Perlu pakai al kudu dari dapangan. Eits, sebelum berangkat, pasang mendaponya dulu dong. Itu loh, atap rumah perahu dulu. Rumah perahu kami buat sederhana dengan atap daun kelapa yang sudah kering. Sebelum dianyam, daun kelapa kering ini sudah direndam air asin selama 3 hari 3 malam. Biar atap daun tidak mudah rusak. Udah itu. Rumah perahunya sudah siap kami bawa ke lautan luas. Berangkat! Teman, sebagai ucapan terima kasih karena sudah bawakan atap daun kelapa, Bibi mau masak makanan kesukaan kami. Ayo, ambil bulu babi yang banyak. Bulu babi atau yang biasa kami sebut kayong banyak tinggal di perairan pantai dengan kedalaman tidak lebih dari 3 meter. Orang Bajo sering menandai keberadaan bulu babi sebagai pertanda hasil panen tahunan akan baik. Jika bulu babi banyak, maka akan melimpah juga hasil panen. Mengambil bulu babi memang harus hati-hati teman. Duri yang menyelimuti badannya bisa melukai tangan kami. Salah-salah, luka sedikit tapi bisa meriang 3 hari 3 malam. Bulu babi harus kami bersihkan dulu. Duri yang beracun bisa kami hilangkan dengan cara seperti ini. Gampang kan? Oh iya teman, selain digunakan untuk mengarungi lautan, rumah perahu seperti yang kami buat ini juga digunakan untuk banyak kegiatan seperti memasak dan tidur. Enak ya teman, punya tempat tinggal bisa dibawa kemana aja seperti ini. Darinya kira. Abaru kau itu nengareda itu. Itu puah. Sudah aneh. Sebenarnya bulu babi bisa dimakan mentah, tapi kami lebih suka direbus dulu biar bau amisnya hilang. Baunya sudah enak nih. Yang tangke kan data itu. Kau tu nak minta. Seperti
adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Pas banget kalau bocah-bocah petualangan seperti kami yang makan. Rasanya enak, ada rasa asin dan manis. Pas deh. Itu tadi keseharian kami dari Kampung Laut Bajo Tapo. Kawan, kalau nggak mau gigi kalian sakit dan berlubang, rajin-rajin menggosok gigi ya. Kalau sedang nggak punya pasta gigi, bisa memakai cara kami kok. Unik loh. Pilih arang yang bagus. Biasanya dibuat dari jenis kayu keras. Menumbuk arangnya jangan terlalu halus ya, supaya tetap ada butiran yang bisa mengangkat kotoran pada gigi. Ayo kawan, gosok-gosok sampai bersih. Sejak masih kecil, kami diajarkan untuk rajin menyikat gigi sehabis makan dan sebelum tidur. Makanya gigi kami sehat semua. Salam kenal dari kami anak-anak suku Bajo Topa, Buton teman. Namanya juga anak Bajo, tempat mainnya ya di laut. Seperti sekarang nih, kami mau mengambil lamun. Itu loh, sejenis tumbuhan laut yang bisa dijadikan makanan. Pulang mana itu nak pulang? Lamun atau yang biasa kami sebut ragok sama, ini hanya ada di laut dangkal atau kedalaman kurang dari 3 meter. Nah, teman, supaya makan lamunnya jadi seru, kami mau cari tempat makan yang asik. Makanan ringan kesukaan anak-anak suku laut Buton. Habis rasanya enak sih, manis dan asin. Enggak cuma enak loh, ibuku bilang akar lamun juga bisa jadi obat panas dalam dan menambah daya tahan tubuh. Jadi kita nggak gampang sakit. Kegiatan yang paling aku suka, memanah ikan alias bajubi. Nggak perlu jauh-jauh memanahnya, di sini juga banyak ikan. Tenang,
Jangan banyak bergerak dulu. Asik, dapat. Onggo, onggo. Sepertinya sudah cukup nih tangkapan kita. Memanah ikan dengan baju bi dianggap ramah lingkungan. Karena kita hanya menangkap ikan sesuai dengan kebutuhan saja. Nanay ko apa pa sa bahil. Kamu haram surah. Harai kene asami an makai pabarasi. Oh, nang. Ama akan menyiapkan sajian khas dari desa kami nih. Kuah parende dan tombole. Membayangkannya saja, aku sudah lapar. Tombole adalah singkong parut yang dicampur dengan parutan kelapa tua, garam, dan pala bubuk. Bahannya memang sederhana sekali, tapi cara membuatnya membutuhkan waktu. Sebelumnya, adonan singkong dibagi dua untuk rasa gurih dan manis. Kalau membuat yang manis, kita harus mencampurnya dengan parutan gula merah lagi. Lalu dibungkus dengan daun pisang seperti ini. Nah, uniknya kita tidak memasak menggunakan kompor, tapi dengan panas batu yang membara setelah dibakar berjam-jam. Kalau panasnya sudah cukup, matikan apinya dan cepat letakkan semua tombolenya di atas batu. Susun bertumpuk-tumpuk agar panasnya merata. Kemudian tutup lagi dengan karung dan daun supaya panasnya terperangkap di dalam. Proses ini mirip seperti mengukus, tapi hasilnya menjadi lebih padat dan kering. Sambil menunggu matang, saatnya membuat kuah parendenya. Masukkan ikan dan bumbu sederhana seperti kunyit, bawang, cabai, gula, dan serai. Rebus dan tunggu sampai mendidih. Ayo, jangan lama-lama. Nanti bisa gosong makanan kita. Hati-hati juga saat mengambilnya. Sedap harumnya. Iya, makanan khas dari Wakatobi ini memang spesial. Biasanya dibuat saat ada hari-hari besar seperti menjelang puasa, lebaran, atau ada peringatan khusus syukuran. Gurihnya tombole bercampur dengan asam pedas kuah ikannya. Jadi mau makan lagi dan lagi deh.